Bayangkan, sebuah masjid berdiri kokoh di satu tempat selama bertahun-tahun. Malam itu, tak ada gempa, tak ada alat berat, tak ada manusia yang bekerja. Namun ketika fajar menyingsing, masjid itu tidak ada di tempat semula. Masyarakat gempar, para alim terdiam, karena masjid itu telah berpindah tempat dalam semalam. Siapakah yang melakukannya? Apakah ini legenda atau karomah seorang wali besar? Inilah kisah Sunan Sendang Duur, karomah yang mengguncang Jawa dan membuat sejarah tak lagi bisa dijelaskan dengan akal semata. Di tanah Jawa, ada kisah-kisah yang tidak lahir dari buku sejarah, melainkan dari ingatan masyarakat, dari doa-doa yang bergetar di malam sunyi, dan dari peristiwa yang tak bisa dijelaskan dengan akal semata. Salah satunya adalah kisah tentang sebuah masjid yang berpindah tempat dalam semalam. Bayangkan sebuah desa yang tertidur lelap, angin malam berhembus pelan, lampu-lampu padam, dan tidak ada suara manusia. Tidak ada yang bekerja, tidak ada yang memindahkan batu, tidak ada yang mengangkat kayu, dan tidak ada tanda-tanda aktivitas apapun. Namun, ketika fajar mulai menyingsing dan cahaya pagi perlahan menyentuh bumi, masyarakat menemukan sesuatu yang membuat mereka terdiam. Masjid itu tidak lagi berada di tempatnya. Tanah yang semalam masih menjadi pusat ibadah, kini kosong dan sunyi. Seolah-olah bangunan suci itu tidak pernah berdiri di sana. Dan yang lebih mengejutkan lagi, masjid tersebut justru ditemukan berdiri utuh di tempat lain, tidak runtuh, tidak rusak, dan tidak berubah bentuk sedikit pun, seakan-akan ia berpindah tanpa sentuhan tangan manusia. Peristiwa ini bukan cerita kemarin sore, bukan pula dongeng yang lahir dari imajinasi semata, melainkan kisah yang hidup dari generasi ke generasi dan selalu dikaitkan dengan satu nama besar dalam sejarah Islam Jawa, yaitu Sunan Sendang Duur. Beliau dikenal sebagai seorang wali, seorang alim, dan seorang pendakwah yang lembut dalam tutur kata, namun sangat dalam laku spiritualnya. Karomah yang satu ini membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah peristiwa tersebut merupakan anugerah luar biasa dari Allah kepada seorang wali, ataukah hanya legenda yang dibesarkan oleh waktu? Dalam kisah ini kita tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan, karena untuk memahaminya, kita perlu menelusuri perlahan. Dari kondisi tanah Jawa sebelum Islam, dari makna tempat-tempat suci dalam kepercayaan masyarakat, hingga pada satu malam sunyi, ketika doa, seorang wali diyakini menggerakkan sesuatu yang selama ini dianggap mustahil. Sebab dalam sejarah Jawa, tidak semua yang tak masuk akal berarti tidak pernah terjadi. Dan kisah ini baru saja dimulai. Sebelum Islam hadir dan berakar kuat di tanah Jawa, masyarakat telah hidup dalam tatanan spiritual yang sangat menghormati alam dan tempat-tempat tertentu yang dianggap suci. Gunung, bukit, mata air, dan tanah yang berada di tempat tinggi dipercaya sebagai titik pertemuan antara dunia manusia dan kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Keyakinan ini tidak muncul tanpa alasan, karena bagi masyarakat Jawa kuno, alam bukan sekadar ruang hidup, melainkan bagian dari kesadaran spiritual yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Dari sinilah lahir konsep kesakralan tempat, di mana lokasi ibadah tidak dipilih secara sembarangan, melainkan melalui pertimbangan batin, pertanda alam, dan nilai-nilai luhur yang diyakini turun-temurun. Dalam pandangan tersebut, tempat yang berada di ketinggian selalu memiliki makna khusus. Ketinggian dimaknai sebagai simbol kedekatan dengan Yang Maha Kuasa. Tempat yang lebih bersih, lebih sunyi, dan lebih mudah untuk menenangkan batin. Oleh karena itu, banyak pusat ritual dan tempat pemujaan pada masa Jawa kuno dibangun di atas bukit atau tanah yang dianggap luhur. Keyakinan ini terus hidup, bahkan ketika Islam mulai masuk ke Jawa. Tidak serta-merta dihapus, melainkan perlahan diselaraskan dengan ajaran tauhid oleh para wali yang memahami cara berpikir masyarakat setempat. Kata sendang dalam tradisi Jawa merujuk pada sumber air, mata air kehidupan yang diyakini membawa berkah, sedangkan dur berarti tinggi atau berada di atas. Kedua kata ini bukan sekadar penamaan geografis, melainkan menyimpan filosofi mendalam tentang kesucian, keseimbangan,
dan kehidupan. Sendang adalah simbol penyucian, sementara dur melambangkan keluhuran. Ketika kedua konsep ini dipadukan, maka lahirlah makna tempat yang tidak hanya tinggi secara fisik, tetapi juga luhur secara spiritual. Inilah cara masyarakat Jawa memahami ruang, bukan hanya dengan mata, tetapi dengan rasa. Saat Islam mulai menyebar di Jawa, para wali tidak datang dengan cara mematahkan keyakinan lama, melainkan menyapanya dengan kebijaksanaan. Mereka memahami bahwa untuk menanamkan ajaran baru, tidak cukup hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan simbol dan laku yang bisa diterima oleh hati masyarakat. Masjid pun tidak sekadar berfungsi sebagai tempat salat, melainkan sebagai pusat perubahan, tempat pendidikan, dan ruang pertemuan spiritual antara ajaran Islam dan kearifan lokal. Karena itu, lokasi masjid memiliki peran yang sangat penting, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batiniah. Dalam konteks inilah kita mulai memahami mengapa pemilihan tempat Masjid Sendang Duur tidak bisa dilepaskan dari pandangan spiritual Jawa yang telah mengakar kuat. Bagi seorang wali seperti Sunan Sendang Duur, tempat bukan sekadar tanah dan bangunan, melainkan amanah, simbol dakwah, dan cermin dari kehendak ilahi. Maka ketika suatu tempat dirasa tidak lagi selaras dengan tujuan spiritual, perubahan bukanlah sesuatu yang mustahil, melainkan bagian dari perjalanan iman. Dan dari pemahaman inilah, kisah tentang masjid yang berpindah tempat dalam semalam mulai menemukan akar maknanya. Sunan Sendang Duur merupakan salah satu tokoh penyebar Islam di tanah Jawa yang namanya tidak selalu disebut dalam catatan sejarah besar, namun sangat hidup dalam ingatan masyarakat setempat. Beliau dikenal sebagai sosok alim yang lebih banyak berbicara melalui laku dibandingkan kata-kata. Seorang pendakwah yang tidak menonjolkan diri, tetapi meninggalkan jejak spiritual yang dalam. Dalam tradisi masyarakat Jawa, kewalian seseorang tidak diukur dari seberapa sering ia tampil di hadapan khalayak, melainkan dari ketenangan batin, kedalaman ilmu, dan manfaat yang dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Riwayat tentang asal-usul Sunan Sendang Duur tidak banyak tercatat secara tertulis. Namun cerita tutur menyebutkan bahwa beliau adalah seorang yang telah menempuh perjalanan spiritual panjang sebelum menetap dan berdakwah di wilayah Sendang Duur. Ia dikenal memiliki pemahaman agama yang kuat, khususnya dalam ilmu tasawuf, sehingga cara dakwahnya sangat lembut dan penuh kebijaksanaan. Sunan Sendang Duur tidak memaksa masyarakat untuk meninggalkan kepercayaan lama secara tiba-tiba, melainkan mengajak mereka memahami Islam melalui nilai-nilai yang sudah akrab dengan kehidupan mereka, seperti kesederhanaan, kejujuran, dan pengendalian diri. Hubungan Sunan Sendang Duur dengan para wali lainnya sering dikaitkan oleh masyarakat sebagai bagian dari jaringan dakwah Islam di Jawa. Meskipun tidak semua hubungan tersebut dapat dibuktikan secara historis, namun yang jelas, semangat dakwahnya sejalan dengan metode para wali yang mengutamakan pendekatan budaya dan spiritual. Dalam berbagai kisah, Sunan Sendang Duur digambarkan sebagai sosok yang sangat menjaga adab, rendah hati, dan lebih memilih menyepi untuk berdoa dibandingkan menunjukkan kelebihan yang dimilikinya. Karomah yang dinisbatkan kepadanya tidak pernah ia pamerkan. Bahkan, diyakini baru diketahui masyarakat setelah peristiwa-peristiwa luar biasa itu terjadi. Bagi masyarakat sekitar, Sunan Sendang Duur bukan hanya seorang guru agama, tetapi juga tempat bertanya, tempat mengadu, dan penuntun dalam menghadapi persoalan hidup. Keberadaannya memberikan rasa aman dan ketenangan, seolah ada cahaya yang menuntun tanpa harus memerintah. Dari sinilah kepercayaan masyarakat tumbuh, bahwa beliau adalah sosok yang dekat dengan Allah, seorang wali yang doanya mudah dikabulkan, karena kesucian niat dan keikhlasan laku hidupnya. Pemahaman tentang siapa Sunan Sendang Duur sangat penting, sebelum melangkah lebih jauh ke kisah karomah yang luar biasa. Karena karomah dalam tradisi Islam tidak lahir dari keinginan untuk menunjukkan keajaiban, melainkan sebagai buah dari kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya. Dan ketika seorang wali memilih diam dan berdoa, terkadang perubahan besar justru terjadi tanpa disaksikan siapapun. Dari sosok inilah, kita mulai memahami bahwa kisah masjid yang berpindah tempat dalam semalam
bukanlah cerita yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari perjalanan spiritual seorang wali yang hidup dalam kesederhanaan, namun membawa dampak besar bagi sejarah dan keyakinan masyarakat Jawa. Awal mula berdirinya Masjid Sendang Duur tidak dapat dilepaskan dari proses dakwah Sunan Sendang Duur yang perlahan namun mendalam. Pada masa itu, masjid tidak hanya dipahami sebagai bangunan fisik untuk menunaikan ibadah, melainkan sebagai pusat pembinaan ruhani dan sosial masyarakat. Sunan Sendang Duur menyadari bahwa kehadiran masjid harus benar-benar menyatu dengan kehidupan warga sekitar, sehingga pembangunannya dilakukan dengan penuh pertimbangan, baik secara lahir maupun batin. Setiap langkah diawali dengan doa dan perenungan, agar tempat yang dibangun kelak menjadi sumber kebaikan dan bukan sekadar simbol. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, lokasi awal Masjid Sendang Duur dipilih karena dianggap strategis dan mudah dijangkau oleh penduduk. Masjid tersebut menjadi tempat berkumpul, belajar agama, dan mempererat hubungan antar warga. Disinilah masyarakat mulai mengenal ajaran Islam secara lebih dekat, tidak dengan paksaan, melainkan melalui teladan dan kebersamaan. Suasana masjid pada masa awal itu digambarkan sederhana, namun hidup, dipenuhi lantunan doa dan pengajaran yang menenangkan hati. Namun seiring berjalannya waktu, muncul perasaan dalam batin Sunan Sendang Duur bahwa lokasi masjid tersebut belum sepenuhnya selaras dengan tujuan spiritual yang beliau harapkan, bukan karena tempat itu buruk, tetapi karena beliau merasakan adanya panggilan untuk menghadirkan masjid di lokasi yang lebih luhur. Secara makna, dalam tradisi para wali, kepekaan batin semacam ini bukanlah sesuatu yang diabaikan, melainkan menjadi bahan perenungan mendalam. Sunan Sendang Duur tidak serta-merta menyampaikan kegelisahannya kepada masyarakat, melainkan menyimpannya dalam doa dan tirakat yang panjang. Pergulatan batin ini berlangsung dalam diam. Sunan Sendang Duur tidak mengeluh dan tidak pula meminta bantuan manusia. Ia meyakini bahwa jika perubahan itu memang dikehendaki oleh Allah, maka jalan akan dibukakan tanpa harus melukai siapapun. Masjid, dalam pandangannya, adalah amanah suci, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengannya harus diserahkan sepenuhnya kepada kehendak ilahi. Dari sinilah ketegangan cerita mulai terbentuk, ketika niat yang tulus bertemu dengan keterbatasan akal manusia. Awal mula Masjid Sendang Duur dengan segala kesederhanaannya menjadi panggung bagi sebuah peristiwa besar yang kelak dikenang sepanjang masa. Masyarakat belum mengetahui apa yang sedang dipikirkan oleh Sunan Sendang Duur, dan tidak pula menyangka bahwa keputusan yang belum terucap itu akan melahirkan sebuah kejadian yang melampaui nalar. Dari masjid inilah, dari kegelisahan yang dipendam dalam doa, kisah tentang perpindahan masjid dalam semalam perlahan mendekati titik tak terelakkan. Malam itu datang tanpa tanda apapun yang mencolok. Seperti malam-malam lainnya di tanah Jawa, langit gelap terbentang luas, angin berhembus pelan, dan desa perlahan tenggelam dalam keheningan. Masyarakat terlelap dalam tidurnya, sementara Sunan Sendang Duur justru memilih terjaga. Di saat kebanyakan manusia memejamkan mata, beliau menenggelamkan diri dalam doa yang panjang dan khusyuk, menyerahkan seluruh kegelisahan batinnya hanya kepada Allah. Tidak ada suara keluhan, tidak ada permintaan yang berlebihan. Hanya kepasrahan seorang hamba yang yakin bahwa setiap keputusan terbaik berasal dari kehendak ilahi. Dalam kesunyian malam itu, Sunan Sendang Duur bermunajat dengan hati yang bersih. Ia tidak memikirkan bagaimana perubahan itu akan terjadi, dan tidak pula membayangkan akibatnya bagi pandangan manusia. Yang ada hanyalah niat tulus agar rumah ibadah itu berada di tempat yang paling tepat menurut kehendak Allah. Doa-doa dipanjatkan dengan penuh ketenangan, disertai tirakat yang telah lama ia jalani. Seolah seluruh alam ikut diam mendengarkan. Malam menjadi saksi bisu dari perjumpaan batin antara seorang wali dan Tuhannya. Tidak ada cahaya aneh yang disaksikan manusia, tidak pula terdengar suara gemuruh yang menggetarkan tanah. Desa tetap sunyi, masjid tetap terlihat berdiri seperti biasa, dan waktu berjalan sebagaimana mestinya. Justru dalam kesederhanaan itulah sesuatu yang luar biasa diyakini sedang berlangsung. Perubahan besar tidak selalu datang dengan kegaduhan. Terkadang ia hadir dalam diam,
tanpa seorang pun menyadarinya. Dan malam itu adalah malam ketika kehendak Allah bekerja tanpa harus diperlihatkan kepada mata manusia. Sunan Sendang Duur menutup munajatnya dengan pasrah sepenuhnya. Ia tidak keluar untuk melihat masjid, tidak memerintahkan siapapun, dan tidak menunggu tanda-tanda duniawi. Baginya, doa yang telah diserahkan kepada Allah tidak perlu lagi diawasi dengan rasa cemas. Ia percaya bahwa jika niat itu diterima, maka hasilnya akan nyata dengan cara yang tak terduga. Setelah itu, beliau pun beristirahat, membiarkan malam berlalu seperti biasa di mata manusia, namun menyimpan rahasia besar di balik keheningannya. Ketika fajar masih jauh dan ayam belum berkokok, tidak ada satupun penduduk desa yang mengetahui bahwa malam itu akan dikenang sepanjang masa. Tidak ada saksi, tidak ada catatan, dan tidak ada tangan manusia yang terlibat. Namun justru dari malam yang sunyi dan sederhana inilah, sebuah peristiwa yang mengguncang keyakinan banyak orang sedang menuju kenyataannya. Malam penentuan itu berlalu tanpa suara, meninggalkan jejak yang baru akan terungkap ketika pagi tiba. Fajar datang perlahan, menyibak sisa gelap malam yang masih menggantung di langit desa. Cahaya pagi mulai menyentuh tanah, membangunkan kehidupan seperti biasa. Namun pagi itu terasa berbeda. Beberapa warga yang lebih dulu terjaga melangkah menuju masjid untuk menunaikan ibadah, sebagaimana rutinitas yang telah mereka lakukan selama ini. Akan tetapi, langkah mereka terhenti, mata mereka terbelalak, dan dada mereka dipenuhi rasa bingung yang sulit diucapkan. Masjid yang semestinya berdiri di hadapan mereka tidak lagi berada di tempatnya. Tanah yang semalam masih menjadi pusat ibadah kini tampak kosong. Tidak ada bangunan, tidak ada reruntuhan, dan tidak ada tanda-tanda kehancuran. Yang tersisa hanyalah kesunyian yang membuat siapapun terdiam. Kabar pun dengan cepat menyebar dari mulut ke mulut, membuat warga berbondong-bondong mendatangi lokasi tersebut. Orang-orang saling bertanya, mencoba memahami apa yang mereka lihat, namun tidak satupun menemukan jawaban yang masuk akal. Perasaan panik bercampur heran, karena sesuatu yang selama ini dianggap mustahil, seolah baru saja terjadi. Kegemparan itu semakin memuncak ketika seseorang menemukan bahwa masjid tersebut ternyata berdiri utuh di tempat lain. Bangunan suci itu tidak berubah bentuk, tidak rusak, dan tidak kehilangan satu bagian pun. Seolah-olah masjid itu hanya berpindah posisi tanpa mengalami perjalanan apapun. Warga pun bergegas menuju lokasi baru itu, menyaksikan dengan mata kepala sendiri sebuah kenyataan yang sulit diterima oleh akal. Kekagetan berubah menjadi kekaguman, dan kebingungan perlahan menjelma menjadi rasa takzim. Para tokoh masyarakat dan alim ulama setempat turut hadir menyaksikan peristiwa tersebut. Mereka berdiri dalam diam, tidak berani mengeluarkan penilaian tergesa-gesa. Tidak ada yang berani menyebut ini sebagai kebetulan. Namun tidak pula semua orang sanggup segera menyebutnya sebagai karomah. Yang jelas, peristiwa ini melampaui kemampuan manusia dan menyentuh wilayah keimanan yang selama ini hanya dibicarakan dalam kitab dan kisah para wali. Di tengah kegemparan itu, nama Sunan Sendang Duur mulai disebut-sebut dengan penuh hormat. Banyak yang teringat akan kesunyian beliau pada malam sebelumnya, tentang doa dan laku tirakat yang sering ia jalani. Namun, Sunan Sendang Duur tidak muncul untuk menjelaskan apapun. Ia tetap dalam sikap tenang, seolah peristiwa besar itu bukanlah sesuatu yang perlu dipamerkan. Justru ketenangan itulah yang membuat masyarakat semakin yakin bahwa kejadian ini bukan hasil rekayasa manusia, melainkan kehendak Allah yang bekerja melalui hamba pilihannya. Pagi itu menjadi titik balik bagi banyak orang. Tidak hanya karena masjid berpindah tempat, tetapi karena keyakinan mereka diuji dan diperkuat dalam waktu yang bersamaan. Fajar yang biasanya membawa cahaya, pagi itu juga membawa kesadaran bahwa ada kekuatan di luar nalar manusia yang bekerja dengan cara yang tak terduga. Dan sejak saat itulah, kisah masjid yang berpindah dalam semalam mulai hidup sebagai bagian dari sejarah spiritual Jawa, dikenang dengan rasa takjub dan kerendahan hati. Setelah kegemparan mereda dan rasa takjub perlahan mengendap, pertanyaan besar pun muncul di tengah masyarakat. Apakah peristiwa berpindahnya masjid dalam semalam itu merupakan karomah seorang wali, ataukah sekadar legenda yang tumbuh
dan dibesarkan oleh cerita dari generasi ke generasi. Pertanyaan ini wajar, karena tidak semua kejadian luar biasa dapat diterima dengan mudah oleh akal manusia. Disinilah perbedaan cara pandang mulai terlihat antara mereka yang memandang dengan kacamata iman dan mereka yang mencoba memahami segalanya melalui logika semata. Dalam ajaran Islam, karomah dipahami sebagai kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada hambanya yang saleh, bukan untuk dipamerkan, melainkan sebagai bentuk kemuliaan dan pertolongan. Karomah berbeda dengan sihir atau tipu daya, karena tidak lahir dari keinginan untuk menunjukkan kekuatan, melainkan muncul sebagai buah dari keikhlasan, ketaatan, dan kedekatan seseorang dengan Allah. Oleh karena itu, karomah tidak bisa diminta, tidak bisa direncanakan, dan sering kali terjadi tanpa disadari oleh orang yang mengalaminya. Inilah sebabnya mengapa para wali justru cenderung menyembunyikan kelebihan yang dimilikinya. Di sisi lain, masyarakat juga mengenal istilah legenda, yaitu cerita yang hidup dalam ingatan kolektif dan diwariskan secara lisan. Legenda seringkali mengandung unsur simbolik, pesan moral, dan nilai-nilai budaya yang ingin dijaga. Namun tidak semua legenda berarti tidak pernah terjadi. Dalam banyak kasus, legenda justru berangkat dari peristiwa nyata yang kemudian disederhanakan atau diperkaya oleh ingatan manusia. Maka, memisahkan antara karomah dan legenda bukanlah perkara mudah, terutama ketika sebuah kisah telah menyatu dengan keyakinan dan tradisi masyarakat. Para ulama dan tokoh agama yang menyikapi kisah ini umumnya memilih sikap hati-hati. Mereka tidak terburu-buru menolak, namun juga tidak menjadikannya sebagai dasar akidah. Kisah karomah ditempatkan sebagai penguat iman, bukan sebagai kewajiban untuk dipercaya secara mutlak. Yang lebih penting dari peristiwa itu sendiri adalah pelajaran yang terkandung di dalamnya, yaitu tentang keikhlasan, ketundukan kepada kehendak Allah, dan keterbatasan akal manusia dalam memahami rahasia ilahi. Dalam konteks kisah Sunan Sendang Duur, masyarakat lebih melihat buah dari peristiwa tersebut daripada perdebatan tentang benar atau tidaknya secara historis. Masjid tetap menjadi pusat ibadah, dakwah Islam semakin menguat, dan nilai-nilai spiritual semakin tertanam dalam kehidupan warga. Terlepas dari apakah kisah ini disebut sebagai karomah atau legenda, pengaruhnya nyata dan dirasakan hingga kini. Dan barangkali, disitulah letak hikmahnya, bahwa tidak semua hal harus diperdebatkan, karena sebagian cukup direnungkan dengan hati yang rendah dan pikiran yang terbuka. Lokasi baru Masjid Sendang Duur bukanlah sekadar perpindahan tempat secara fisik, melainkan mengandung makna spiritual yang dalam bagi masyarakat Jawa dan perjalanan dakwah Islam di wilayah tersebut. Dalam pandangan Sunan Sendang Duur, tempat ibadah bukan hanya soal bangunan, tetapi tentang keselarasan antara ruang, tujuan, dan kehendak Allah. Masjid yang berada di tempat tinggi dipahami sebagai simbol keluhuran iman, tempat di mana manusia diajak untuk meninggikan niat dan merendahkan ego. Ketinggian bukan dimaknai sebagai jarak dari manusia lain, melainkan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa melalui kesadaran batin. Bagi masyarakat Jawa, lokasi yang dur atau tinggi selalu memiliki nilai simbolik yang kuat. Tempat tinggi dianggap lebih bersih, lebih sunyi, dan lebih layak untuk perenungan spiritual. Ketika masjid berada di tempat seperti ini, ia tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga penanda arah hidup. Orang-orang yang datang ke sana bukan sekadar melangkahkan kaki, melainkan juga menata hati. Perjalanan menuju masjid menjadi bagian dari ibadah itu sendiri. Sebuah proses yang mengajarkan kesabaran, kerendahan hati, dan kesungguhan niat. Lokasi baru masjid juga mencerminkan pesan dakwah Sunan Sendang Duur yang halus namun tegas. Islam tidak datang untuk merendahkan budaya setempat, melainkan mengangkat nilai-nilai luhur yang sudah ada dan mengarahkannya kepada tauhid. Dengan menempatkan masjid di lokasi yang memiliki makna spiritual kuat bagi masyarakat, ajaran Islam diterima bukan sebagai sesuatu yang asing, tetapi sebagai kelanjutan dari pencarian makna yang telah lama mereka jalani. Inilah kearifan para wali dalam berdakwah, menyentuh hati tanpa memaksa pikiran. Seiring waktu, masjid di lokasi baru itu menjadi pusat kehidupan spiritual yang semakin kuat. Aktivitas ibadah, pengajaran agama,
dan kebersamaan masyarakat tumbuh dengan lebih hidup. Orang-orang merasakan ketenangan yang mendalam, seolah tempat tersebut memang telah dipilih untuk menjadi titik temu antara langit dan bumi. Keberadaan masjid di tempat itu bukan hanya mengubah peta desa, tetapi juga mengubah cara pandang masyarakat terhadap makna ruang dan kesucian. Makna lokasi baru Masjid Sendang Duwur pada akhirnya mengajarkan bahwa perubahan tidak selalu berarti kehilangan. Terkadang, perubahan justru membuka jalan menuju kedalaman iman yang lebih besar. Masjid yang berpindah tempat dalam semalam bukan hanya meninggalkan jejak keajaiban, tetapi juga warisan pemahaman bahwa setiap ruang bisa menjadi suci ketika diniatkan untuk kebaikan dan diserahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah. Dan dari tempat itulah, cahaya dakwah Sunan Sendang Duwur terus menyinari kehidupan masyarakat hingga hari ini. Warisan spiritual Sunan Sendang Duwur tidak berhenti pada kisah pemindahan masjid yang mengguncang logika, tetapi terus hidup. Hingga hari ini, dalam denyut kehidupan masyarakat Jawa pesisir, Masjid Sendang Duwur yang kini berdiri di atas bukit, bukan hanya bangunan ibadah, melainkan simbol pertemuan antara langit dan bumi, antara ikhtiar manusia dan kehendak ilahi. Hingga sekarang, tempat ini menjadi pusat ziarah, doa, dan perenungan, didatangi oleh orang-orang dari berbagai daerah yang mencari ketenangan batin, keberkahan, dan pelajaran hidup. Tradisi slametan, tahlilan, serta nilai kebersamaan yang diwariskan Sunan Sendang Duwur masih dijaga dengan kuat oleh masyarakat sekitar, mencerminkan dakwah Islam yang lembut, membumi, dan menyatu dengan budaya lokal. Kisah masjid yang berpindah dalam semalam, entah dipahami sebagai karomah atau legenda, telah membentuk kesadaran spiritual bahwa iman tidak selalu bekerja dengan logika, dan bahwa ketulusan, kesabaran, serta keikhlasan dapat melahirkan keajaiban dalam bentuk apapun. Disinilah jejak Sunan Sendang Duwur tetap terasa, bukan hanya pada batu dan kayu masjid, tetapi pada hati orang-orang yang terus belajar bahwa Islam di tanah Jawa tumbuh melalui cinta, kebijaksanaan, dan kedalaman spiritual yang melampaui zaman. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang semakin bising, kisah Sunan Sendang Duwur mengingatkan kita bahwa iman tidak selalu berteriak. Ia sering hadir dalam diam, dalam kesabaran, dan dalam keikhlasan yang tidak banyak dipertontonkan. Masjid yang berpindah tempat, entah kita menyebutnya karomah atau legenda, sejatinya adalah cermin bagi hati manusia, bahwa ketika niat lurus bertemu dengan keyakinan yang dalam, batas antara yang mungkin dan yang mustahil menjadi sangat tipis. Barangkali bukan bangunannya yang paling penting, melainkan pesan yang ditinggalkannya, bahwa hidup akan selalu menemukan jalannya sendiri ketika diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Jika kisah ini memberi ruang hening di hati Anda, memberi sudut pandang baru tentang sejarah, atau sekadar mengajak kita merenung lebih dalam, semoga ia menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Dan bila Anda ingin terus menyusuri jejak-jejak sejarah Islam Nusantara, kisah para wali, serta hikmah yang tersembunyi di balik legenda dan peristiwa besar, silakan tekan subscribe dengan niat sederhana, agar kita bisa belajar dan berjalan bersama di perjalanan panjang ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Semoga setiap cerita membawa kita semakin dekat pada makna, bukan sekadar cerita.